Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Abdan Nurfalah, NIM 1142401 dari PLUK 7, Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Di sini saya akan membuat digitasi peta administrasi Kabupaten Surakarta dengan menggunakan software ArcGIS atau ArcMap dan Global Mapper. Oke, yang pertama-tama di sini kita akan membuka software ArcGIS. Lalu saat kita sudah membuka blank map ini, kita akan mengaktifkan fitur-fitur yang ada pada ArcGIS-nya dulu. Ini kita pilih customize tadi, lalu modenya kita CRGIS yang 3D analysis, draw, edit vertex, editor, geocoding, georeferencing, layout, main menu, partial editor, dan standar lalu tools. Kemudian kita close. Lalu kita akan klik kanan pada layer yang ada di table of content ini. Lalu kita ke properties. Di sini kita akan mengatur koordinat sistem yang akan kita gunakan. Itu kita karena kita di daerah Jawa itu kita menggunakan WGS 1984 UTM zona 49S. Lalu kita apply, kita klik OK. Baik, selanjutnya kita akan menambahkan peta administrasinya itu dengan klik layer, terus add data. Nah, di sini saya sudah menambahkan connect to foldernya. Itu ini adalah peta administrasinya. Kita add saja. Oke, setelah itu kita akan meregistrasi peta administrasi ini. Itu dengan cara kita ke fitur add control point. Oke, kita ke add control point. Di sini kita akan membuat registrasi peta. Koordinatnya itu yang pertama yang ada di pojok kiri atas dan kanan bawah. Itu yang pertama yang kiri atas dulu. Sini kita tambahkan saja. Kita klik kanan dan input X dan Y-nya. Sini untuk X-nya itu 4760. Lalu untuk Y-nya itu 916000. Lalu ketika petanya hilang seperti ini, kita langsung ke layar petanya saja. Lalu kita klik zoom to layer. Oke, kemudian giliran yang bagian pojok kanan bawahnya. Lalu kita klik saja sini. Input X-nya. Itu X-nya itu 84000. Oke-nya itu 916000. Oke. Apabila miring seperti ini artinya ada salah memasukkan data atau koordinatnya. Kemudian kita bisa ke table of kita bisa ke filling table. Nah, untuk koordinatnya kemungkinan yang salah ini bagian yang pertama. Kita cross check dulu. Ini 916 916 sama 16. Kita zoom to layer lagi. Oke, sudah koordinat yang kita masukkan sudah benar. Selanjutnya kita ke georeferencing ini, lalu kita update georeferencing. Nah, peta ini sudah kita registrasikan. Oke, kemudian setelah kita meregistrasi, kita akan ke tahap digitasi. Langkah yang pertama yaitu kita akan membuka fitur katalog. Lalu di sini kita klik kanan pada folder yang akan kita buat untuk menyimpan shape filenya. Lalu kita klik kanan saja, kita ke new, kita ke save file. Yang pertama itu ada batas administrasi dengan fitur type-nya itu polygon karena di area. Lalu kita jangan lupa untuk mengatur koordinatnya dengan UTM zona 49. Kita klik OK. Oke, lalu kita buat lagi untuk jalannya dengan fitur polyline. Lupa diedit koordinatnya. Polyline ini karena jalannya adalah garis. Kemudian kita tambah lagi untuk sungai. Polyline juga edit koordinatnya. Lalu yang terakhir adalah titik.
titik. Untuk startnya juga poin. Lalu kita atur koordinatnya. Oke. Lalu kita close saja ini katalognya. Jika sudah terdapat beberapa layer ini yang berupa layer batas administrasi, jalan, sungai, dan titik, kita akan memulai digitasi. Yang pertama itu untuk di batas administrasi. Di sini kita klik kanan dulu. Lalu kita ke edit fitur, lalu kita start editing. Lalu kita akan ke fitur create feature ini. Kita pilih yang batas admin dengan construction toolnya polygon. Di sini kita akan memilih 3 daerah untuk didigitasi. Oke, di sini kita akan mendigitasi daerah ini, 3 daerah. Oke, jika kita sudah selesai mendigitasi ini, langsung kita klik 2 kali. Baik, selanjutnya jika sudah selesai, kita akan membagi 3 wilayah yang telah kita plotting dalam satu digitasi ini. Itu pertama-tama kita akan merubah fill colornya ini menjadi no color dengan outline berwarna merah atau Mars Red dengan ketebalan 2. Klik OK. Oke, lalu kita akan membagi 3 wilayah ini menggunakan fitur Cut Polygon Tools. Oke. Kita bisa mulai dari titik luar ini yang tidak tertabrak oleh garis admin yang pertama. Oke, kita langsung buat saja. Langsung klik 2 kali di titik keluar. Lalu kita terapkan pada wilayah satunya. Kita klik 2 kali. Baik, jika sudah kita selesai mendigitasi batas administrasi, kita langsung ke fitur editor, lalu kita stop editing. Kita save. Selanjutnya, setelah selesai batas administrasi, kita pun juga akan mendigitasi jalan. Kita klik kanan jalan, kita start editing saja. Kemudian kita ke create feature, kita ke yang jalan dengan construction line-nya, construction tools-nya berupa line. Oke, nanti kursornya akan menjadi plus gini. Lalu kita akan memulai mendigitasi. Yang itu pertama ada jalan arteri yang berwarna merah. Lalu kita akan mendigitasi. Oke, jika sudah kita langsung stop editing saja. Kita save. Kemudian yang sungai juga kita akan digitasi. Sama caranya, kita klik kanan lalu kita edit feature lalu start editing. Kita pilih yang sungai dengan construction tools-nya berupa line. Oke, jika sudah kita ke editor lagi, lalu kita stop editing. Lalu kemudian yang titik juga kita akan digitasi. Kita pilih yang titik. Lalu pilih construction tools yang
point. Ya sudah, kita ke editor, lalu kita stop editing saja. Kita save. Kita sudah menyelesaikan digitasi untuk setiap elemen yang ada dari titik, sungai, jalan, lalu batas administrasi. Oke, setelah kita sudah selesai mendigitasi, kita akan coba checklist untuk peta JPG-nya tadi. Lalu kita akan memasukkan ketinggian atau garis kontur. Jadi kita akan beralih ke aplikasi Global Mapper. Oke, di sini udah ada software Global Mapper-nya. Langsung aja kita open data file. Lalu kita cari data yang akan kita gunakan. Di data dem ini. Kita akan download data dem ini di website Inagia Portal. Terus kita open saja. Oke. Nah, di sini kita projection-nya kita akan memilih yang geographic. Projection-nya kita pilih yang geographic dengan datum WJS 84. Lalu kita klik OK. Ini kita akan memasukkan save filenya yang tadi sudah kita simpan di folder dengan cara kita ke file, kita ke open data, lalu kita cari batas administrasi yang tadi sudah kita buat. Oke, di sini kita unchecklist saja karena data dem-nya kita ada di sini. Kita unchecklist saja data dem yang tidak perlu agar mengurangi lag. Oke, lalu kita langsung saja ke create contour. Kita akan mencoba menggunakan interval kontur sebesar 25. Lalu kita ke contour bounds. Langsung kita draw a box. Siap. Klik OK. Kita klik OK. Jadi konturnya sudah terlihat di sini, sudah tergenerate. Itu ada layer berupa generate kontur. Kita langsung klik kanan aja, kita ke layer, lalu kita ke export. Kita checklist yang generate kontur, lalu kita OK. Dengan tipe file save file. Kita klik OK. Kita checklist yang export line. Kita save di sini. Kontur IK 25. Kita klik save. Kita klik OK. Baik, kita langsung kembali ke ArcGIS lagi. Kita input data atau layer atau shape file dari garis kontur yang sudah kita buat dari Global Mapper. Kita add data, kita masukkan konturnya, kita add, kita close. Karena di sini kita hanya memerlukan kontur yang ada di dalam ini, kita bisa ke bagian geoprocessing, fitur geoprocessing, kita pilih yang clip. Nah, untuk inputnya ini, kita akan menginputkan garis konturnya dengan outputnya. Clip feature-nya itu berupa garis administrasinya. Lalu untuk outputnya, kita akan simpan di sini. Ini untuk hasil dari cuttingan atau klip kontur dengan batas administrasi. Kita di sini ketik klip kontur IK 25 kabupaten.
Jakarta. Kita klik save saja, lalu kita oke. Oke, sini kita akan proses menunggu untuk proses klipnya. Oke, klip sudah selesai. Di sini pojok kanan bawah sudah ada notifikasi bahwa klip sudah berhasil. Kita unchecklist saja bagian kontur IK25 yang awalnya tadi. Kita unchecklist, lalu kita pindah ke layer paling bawah. Oke. Oke, langkah selanjutnya kita akan labeling kontur, di mana ini kita klik kanan pada klip kontur yang sudah kita buat tadi. Kita ke open attribute table. Oke, di sini ada table berisi data-data dari suatu layer yang kita pilih. Di sini kita akan klik add field. Di sini kita tulis IK atau interval kontur dengan type short integer untuk bilangan bulat yang kecil. Lalu kita klik OK. Oke, lalu kita akan menghapus bagian huruf M yang ada di elevation. Kita select, lalu kita klik kanan pada layer clip contour. Kita edit feature, kita select editing. Kita continue saja. Lalu di sini kita klik kanan, lalu ke field calculator. Di sini untuk parsernya kita pilih yang Python. Lalu kita klik di sini elevation. Lalu ini yang string. Kita cari replace. Tanda kurung ini kita isikan tanda petik 2 spasi M petik 2 koma petik 2 petik 2, lalu kita klik OK. Oke, di sini huruf M sudah hilang pada bagian elevation. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan angka di interval konturnya. Kita klik, kita ke field calculator, kita ubah dulu parsernya berupa VB script. Lalu kita pilih elevation. Ini kita hapus dulu. Kita pilih elevation. Lalu kita tulis MOD. Spasi 100 sama dengan 0. Kita klik OK. Oke, sudah. Selanjutnya, apabila sudah kita mengetikanya, kita close saja. Lalu kita cancel editingnya, kita save. Oke, selanjutnya kita akan memberi keterangan pada tiap-tiap batas administrasi ini. Dengan cara kita ke kanan, kita klik kanan pada batas administrasi, kita open attribute table. Di sini kita klik ini, lalu add field. Di sini kita klik keterangan untuk memisahkan antara 3 batas admin yang sudah kita buat. Kita pilih yang teks, klik OK. Nah, lalu kita klik kanan pada batas admin, kita di fitur, lalu editing, kita klik continue saja. Selanjutnya kita klik bagian ini. Oke, di sini kita akan memilih sawah. Dan di sini kita akan memilih ladang. Di sini kita akan mengedit pemukiman. Oke, lalu kita langsung close saja editing. Kita save, yes. Lalu berlaku untuk jalan juga, kita tambahkan, kita open attribute table dulu, kita edit, terus ini juga, bukan yang teks, oke, lalu kita editing pada jalan, kita menu, lalu kita dulu, oke, yang ini adalah jalan arteri, ini adalah jalan lokal, yang ini juga jalan lokal, oke, jadi kita close saja, kita save, yes, yang sama juga, kita open attribute table, kita edit, sini kanan, kita pilih yang teks, oke, kita editing. Kita menu, kemudian kita edit bagian ini adalah sungai, lalu yang ini yang kecil ini adalah sungai musiman. Lalu kita close editor saja, kita editing, yes. Lalu bagian poin juga, kita open attribute, kita add field, ini ke kanan, kita pilih teks, oke. Untuk yang sini kita pilih kecamatan, kita hilangkan dulu slidingnya, kecamatan. Lalu yang sini adalah pasar, sini adalah puskesmas. Oke. Jika sudah, kita stop editing, kita save, yes. Oke, di sini kita akan ke proses simbologi, yang dimana yang pertama kita akan mengatur simbologi dari konturnya. Kita klik kanan pada layer kontur, lalu kita ke properties, kita pilih opsi simbologi, lalu kita ke kategoris, kita value fieldnya kita pilih yang IK, lalu kita add all values. Pada yang satu ini itu adalah interval konturnya, itu kita edit menjadi berwarna electron gold dengan ketebalan 2.
kita klik oke. Lalu untuk yang garis konturnya kita samakan juga untuk warnanya yaitu contour dengan ketebalan 1. Kita klik apply, klik oke. Berikutnya pada yang sungai kita juga akan membuat simbologinya. Kita ke kategori kategoris, kita ke verify keterangan, kita add values. Yang sungai biasa ini kita akan memilih menggunakan style reference, lalu kita add style tulis, lalu kita akan menambahkan simbol RBI yang sudah kita download. Kita open, kita oke. Di sini kita cari sungai dengan 1. Dari simbol dulu, kita akan menyesuaikan warnanya sesuai SNI dengan cara kita klik colornya. Kita ke mode value, kita pilih RGB dengan kode warna itu 00, 25, 5, dan 255. Klik oke, oke. Kita yang sungai musiman juga kita akan edit. Nah, sungai musiman ini kita menggunakan jalan setapak dengan ketebalan 1. Ini kita edit warnanya dulu seperti tadi. Kita pilih RGB dengan kode warna adalah 0, 255, 255. Klik oke, oke. Lalu kita oke, kita apply. Kemudian kita akan dengan simbologi bagian jalan. Kita properties, kita simbologi lagi, kategoris, verify keterangan, kita add values. Untuk yang arteri, kita cari keterangan yang arteri yang ini. Lalu kita akan mengedit ketebalannya, warnanya. Untuk warna SNI-nya itu adalah, kita cek di sini, arteri. Yang arteri itu berwarna magenta dengan berwarna RGB 255, 02, 255. Oke, kita sesuaikan yang warna ini 255, 102, 255. Oke. Lalu ketebalannya kita bikin 2. Untuk hitam kita buat 3. Oke. Lalu kita oke. Lalu yang jalan lokal kita cari jalan lokal ini yang berwarna ini, kita cari di SNI warnanya lokal. Jalan lokal itu berwarna jalan lokal atau jalan kolektor itu berwarna jalan lokal atau untuk SNI ya, jalan lokal itu berwarna hitam, berwarna putih dengan kode warna 255, 255, 255. Oke. Tadi simbol kita ganti warnanya yaitu RGB ini 255, 255, 255. Oke. Kemudian kita bikin 2. Kemudian kita bikin 3. Oke, kita apply. Oke, selanjutnya kita akan membuat simbologi pada administrasi. Kita kanan pada layer administrasi, kita properties. Lalu kita kategoris, kita verify keterangan. Oke, selanjutnya kita akan melakukan simbologi pada batas administrasinya. Kita tekan pada layar batas administrasi, kita klik properties, kita kategoris, kita ke verify keterangan, lalu add all values. Nah, untuk ladang ini kita sesuaikan sesuai RGB yang sudah kita input tadi. Untuk ladang itu berwarna kuning dengan outline colornya no color. Oke. Lalu untuk pemukiman kita pilih yang sosial budaya, outline-nya 0, no outline. Lalu untuk yang sawah kita pilih yang sawah biasa dengan outline-nya no outline. Kita klik apply, klik oke. Oke, lalu kita akan simbol bagian titik, itu kita tekan bahas titik, kita klik properties, lalu kita pilih keterangan, lalu kita add values. Di sini kita akan mengganti simbol pada kesempatan pas rumah sakit. Yang namanya kesempatan, ini kita edit simbol, lalu kita pilih tab yang kakak simbol. Dengan font, kita harus membuat font Dua Geosiana. Lalu kita masukkannya ke dalam file aksesnya, lalu kita bisa memilih font Geosiana tersebut. Kemudian kita cari font Geosiana, kita tambahkan. Cari sama itu yang ini, dengan size 12. Oke, lalu yang pasar, sama caranya, kakak simbol, cari font Geosiana. Itu yang pasar itu yang gambar panjang ini, kita buat size 12, oke. Lalu rumah sakit juga, kita cari. Ini size 12. Oke, apply. Oke, jika sudah kita selesai mengatur simbologinya, kemudian kita akan ke tahap labeling. Yang pertama di sini kita akan melabel konturnya. Kita klik kanan pada layer kontur, kita properties, lalu kita labels, kita centang yang ini, lalu kita metodenya kita pilih define classes, lalu kita di sini pilih yang di sini kita SQL query dulu, lalu kita cari yang IK, lalu kita ketik sama dengan 1, sama dengan min 1, lalu kita klik OK. Lalu di sini label fieldnya kita pilih yang elevation, lalu kita ke expression, kita pilih yang elevation, ini kita pilih elevation, terus plus spasi, tanda petik 2, spasi M kecil, tanda petik, klik OK. Lalu kita ke simbol, kita create simbol, kita pilih fontnya itu Times New Roman dengan size 10, kita klik OK. Lalu klik OK, baru pada placement properties kita klik dulu, kita pilih yang pivot dengan position on the line dan checklist yang above, lalu kita remove duplicate tables yang ini, klik OK, apply, klik OK. Oh ya, kita buat pada simbol ini, dari simbol tadi kita lupa mengaktifkan mas, itu kita pilih yang halo. Oke, apply dan oke. Oke, setelah kita sudah selesai melabeling kontur, kita akan melabeling yang lainnya juga, yaitu yang pertama ada sungai, kita labeling lagi. Kita klik kanan, kita klik properties, kita ke label, kita centang label fiturnya, lalu kita label fitur yang keterangan, lalu kita edit simbol, kita edit dengan font Times New Roman, size-nya 10, lalu masnya halo, klik oke. Lalu pada placement properties kita pilih yang curve dan underline, kita centang yang remove duplicate table. Oke, lalu kita jadikan yang jalan juga sama caranya sama kayak sungai, centang
metodenya yang label alt feature, label filenya keterangan tadi, lalu kita pilih simbol, kita pilih yang Times New Roman, size-nya 10, lalu masknya halo. Oke, selanjutnya kita akan melabeling yang titik, klik kanan, kita properties, label, kita centang, metodenya yang label alt feature, label filenya keterangan, lalu kita pilih simbol dengan font Times New Roman, size 10, masknya halo. Oke, kita pasang propertiesnya, kita pilih change location-nya, kita pilih yang prefer bottom center or allowed, project di bawah. Kita oke, kita apply. Oke, selanjutnya kita akan mengurutkan layer-layer ini sesuai kaidah perpetaan. Itu yang pertama ada titik, kemudian jalan, lalu sungai, dan kontur, dan yang terakhir adalah batas administrasi. Kita melakukan layering ini sesuai urutan kaidah perpetaan agar tidak terjadi tumpang tindih antar layer yang ada atau komponen-komponen atau elemen-elemen yang ada di peta. Oke, ini sudah jadi. Selanjutnya kita akan menyimpan hasil pengerjaan kita dengan cara kita klik file, kita save as, kita namanya acara 2 praktikum hasil. Save. Kita juga bisa ekspor untuk PDF itu dengan cara klik kanan file, lalu kita ke export map, kita pilih yang PDF, kita cek yang save. Baik, cukup sekian penjelasan acara 2 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.